Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mima selaku dosen dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Fatudin Ramadhani Al-Farizi dengan NPM 2025 14500 457. Dan sebagai berikut ini teman saya yang satu ini. Dan saya Nina Nurhasana Febrianingsi dengan NPM 202514500450. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya kehidupan di bumi ini berasal? Apa iya makhluk hidup itu bisa muncul tiba-tiba dari tanah atau daging busuk? Dan gimana sih manusia, hewan, dan juga tumbuhan bisa jadi sekompleks sekarang? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas materi tersebut. Mulai dari teori asal mula kehidupan, pertarungan antara dua kubu ilmuwan besar yang saling mengalahkan teorinya satu sama lain, sampai 4 tokoh evolusi yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Jadi, kalau kalian mau tahu jawabannya, stay tune ya! Pernahkah teman-teman menonton film Jurassic Park? Film tersebut mengangkat cerita tentang kehidupan dinosaurus. Teman-teman bisa menyaksikan beragam bentuk dinosaurus yang diyakini hidup di zaman purba. Namun, saat ini hewan bertubuh besar tersebut sudah punah, sehingga kita tidak dapat melihat secara langsung keberadaannya di alam. Mengapa dinosaurus bisa punah? Apakah kepunahan dinosaurus diakibatkan oleh seleksi alam? Dan apa kaitan antara seleksi alam dengan teori evolusi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang teori evolusi. Simak terus videonya ya. Teman-teman, kita mungkin sering mendengar teori bahwa manusia berevolusi dari kera. Meskipun manusia dan beberapa jenis kera memiliki perbedaan, nyatanya kita dan kera berasal dari famili yang sama. Namun, apakah teori ini benar? Yuk kita cek lebih lengkap di penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum membahas teori evolusi, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti baik langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep evolusi biologi, dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Lalu, bagaimana asal mula terjadinya kehidupan makhluk hidup di bumi? Mengapa memahami asal mula kehidupan? Memahami asal mula kehidupan merupakan fondasi ilmu kealaman yang penting. Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan klasik, filosofis teologis, dan modern, ilmiah empiris, dalam menjawab pertanyaan ini. Materi ini mencakup teori asal mula kehidupan, perbandingan abiogenesis versus biogenesis, serta teori evolusi, Lamarck, Darwin, Darwin-Weismann, dan De Vries. Special creation. Teori klasik.
Kehidupan berasal dari penciptaan supranatural. Pandangan klasik yang bersifat teologis dan filosofis. Teori kosmozoan, panspermia, Arrhenius, 1911. Spora kehidupan dari luar angkasa menyebar ke planet lain dan menjadi asal mula kehidupan di bumi. Abiogenesis, generatio spontanea. Makhluk hidup muncul spontan dari benda mati. Tokoh, Aristoteles, Needham, Van Helmont. Biogenesis, omne vivum ex vivo. Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Dibuktikan oleh Redi, Spallanzani, dan Pastor. Special creation dan kosmozoan. Spesial, kehidupan berasal dari penciptaan supranatural oleh kekuatan ilahi, pandangan klasik dan religius. Teori kosmozoan, panspermia. Arrhenius, 1911, spora kehidupan dari luar angkasa menyebar ke planet lain melalui radiasi kosmik. Kedua teori ini merupakan pandangan awal tentang asal mula kehidupan. Special creation bersifat teologis, sementara kosmozoan memindahkan pertanyaan asal kehidupan ke luar angkasa tanpa menjawab bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Steady state dan abiogenesis. Teori steady state menyatakan bahwa kehidupan tidak memiliki awal dan selalu ada sejak awal waktu. Sementara itu, abiogenesis atau generatio spontanea berpendapat bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Tokoh pendukungnya antara lain Aristoteles, Needham, dan Van Helmont. Teori ini kemudian dipatahkan oleh eksperimen ilmiah yang lebih ketat. Biogenesis, omne vivum ex vivo. Biogenesis, omne vivum ex vivo. Semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Prinsip dasar biogenesis. Francesco Redi. Percobaan toples daging terbuka dan tertutup kain kasa. Membuktikan larva berasal dari lalat. Lazzaro Spallanzani. Kaldu steril yang ditutup rapat tidak ditumbuhi mikroba. Menolak generatio spontanea. Louis Pasteur. Percobaan labu leher angsa membuktikan mikroba berasal dari udara, bukan muncul spontan. Perbandingan. Abiogenesis. Definisi dan tokoh utama. Makhluk hidup muncul spontan dari benda mati. Tokoh, Aristoteles, Needham, Van Leeuwenhoek. Eksperimen abiogenesis. Needham, kaldu dan mikroorganisme. Kaldu yang dipanaskan lalu ditutup masih ditumbuhi mikroba. Dianggap mendukung abiogenesis. Biogenesis. Definisi dan tokoh utama. Omne vivum ex vivo. Semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Tokoh, Redi, Spallanzani, Pasteur. Penolakan ilmiah abiogenesis. Pasteur. Percobaan leher angsa. Kaldu steril dalam labu leher angsa tidak ditumbuhi mikroba, membuktikan mikroba dari udara, bukan spontan. Kesimpulan, abiogenesis dan biogenesis adalah dua teori yang memiliki pandangan berbeda mengenai asal-usul makhluk hidup. Abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup dapat terbentuk secara spontan dari benda mati. Sedangkan biogenesis menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, berbagai penelitian dan percobaan berhasil membuktikan bahwa teori biogenesis lebih sesuai dengan fakta ilmiah. Oleh karena itu, biogenesis diterima sebagai dasar dalam memahami proses terbentuk dan berkembangnya kehidupan. Sementara abiogenesis hanya menjadi bagian dari sejarah perkembangan ilmu biologi. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah
ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya, awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, kehidupan muncul dari sebuah sup. Enggak. Bukan sup ayam, tapi sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan. Jadi apa aja dalam tanda kutip resep dari sup ini? Apa benar dari sup ini bisa muncul hewan-hewan, tanaman, dan manusia? Sebenarnya nggak segampang itu. Biar nggak pusing, kita jawab satu persatu dulu. Resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini. Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, termasuk elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen ngereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi fondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempat ini jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Dan gak cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa nyembunyiin kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk ngebentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang, masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas, butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Ya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya Luka, atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk hidup di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak terus ke belakang, maka ketemulah Luka ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia adalah makhluk hidup paling awal yang bisa kita lacak lewat genetika. Dan memang masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Kita masih belum tahu bentuk Luka kayak gimana. Gak ada fosil Luka dan gak ada juga yang masih hidup sekarang. Bahkan masih banyak perdebatan gimana Luka bisa terbentuk. Untuk kita cari tahu cuma ada satu cara, yaitu dengan terus bertanya dan menelitinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, bila mana ada materi atau narasi yang kurang tepat atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena kami yang sedang masih belajar. Kami mengundurkan diri dengan saya sendiri, Fatudin Ramadan Alfreji, dan teman saya Indah Nurhasana Febrianingsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.